Akbar. Ya. Azim. Sami Allah hamidah. Allah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini ayatnya apa ini? Tahu. Bila Anda sakit kepala, batuk, sesak napas, panas dalam, bool pecah-pecah. Kemudian di antara sifat orang munafikin ini suka memperolok-olokkan agama Allah. Al-Quran dibuat bahan olok-olokan. Hadis-hadis Nabi, hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Karena sejatinya dia itu nggak beriman. Salah satu tanda keimanan itu mengagungkan agama Allah. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang mengagungkan syiar-syiar Allah, ini loh ketakwaan yang sebenarnya. Tapi kalau ternyata kita tidak mengagungkan agama Allah, yang ada malah meremehkan, menjelekkan. Ada yang mengatakan, aduh agama Allah ini kayaknya udah gak bisa dipakai zaman sekarang. Zamannya beda Pak Ustadz. Ini dulu dipakai. Seperti sekarang ini jamaah urusan LGBT. Ada orang yang memperolokkan ayat-ayat Allah. Ada yang mengatakan LGBT itu haram dulu Pak Ustadz. Iya. Loh itu kan ada dalam Al-Quran. Karena konteksnya dahulu di zaman Nabi Lut alaihissalam udah jadi ustadz dia. Memang dia ustadz, doktor, profesor, menyampaikan hal ini. Dulu di zaman Nabi Lut alaihissalam itu orang-orang melakukan lesbian, gay atau macam-macam. Mereka melakukan itu dengan pemaksaan. Maka haram hukumnya, diazab mereka. Kalau ridho sama ridho, beda lagi hukumnya. Oh, seperti itu ya. Kita bicara zina aja, itu ridho birridho, dirajam ya. Kalau nggak ridho, yang satu nggak dirajam, karena ada pemerkosaan namanya. Tapi kenapa kok dihukum semuanya sama Allah Azza wa Jalla, kaumnya Nabi Lut? Tapi seperti itu. Maka hati-hati, Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang mereka, wala in sa'altahum, kalau ditanya ucapan mereka tentang agama ini, innama kunna nakhudu wa nal'ab, kita itu tadi hanya bermain-main, bersenda gurau, enggak sungguh-sungguh kita itu. Lalu Allah katakan, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan kepada mereka, apakah Allah kalian jadikan bahan untuk berolok-olok? Apakah Nabi Muhammad, apakah ayat-ayat Allah sallallahu alaihi wasallam kalian jadikan bahan untuk gurauan? Lalu Allah katakan, la ta'tadziru, enggak usah lagi kalian minta maaf. Enggak usah lagi. Kenapa? Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah kafir setelah beriman. Berarti awalnya mereka beriman. Mereka datang. Maka baca nanti pulang dari sini surat namanya surat Al-Munafiqun. Bagaimana Allah mengatakan tentang orang-orang munafik ini, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Mereka datang, kami bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Mereka katakan itu bukan di depan ustaz, tapi di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka, dia langsung mengatakan. Kita kan syahadat kita gimana? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah SAW. Tapi munafikin
Dia mengatakan, aku bersaksi kamu adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun. Allah tahu kau itu utusan Allah dan Allah bersaksi bahwa orang munafik bohong dan dusta. Maka Allah katakan qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah kafir setelah menyatakan keimanan kalian. Silakan buat orang tertawa. Semuka bumi tertawa karena perkataan Anda. Anda nggak nyambung. Jaka sembungannya nggak kenal Anda. Ya. Dan orang seperti itu nggak usah diurusin. Orang yang ngolok-ngolok agama, apalagi dia tidak beriman, tidak tahu tentang konsep keimanan, itu nggak usah banyak dipikirin. Dan itu bukan hoax yang membangun. Ya. Ya. Sekarang banyak masalah-masalah viral. Nggak harus setiap masalah kita viralkan. Ya. Nggak harus setiap masalah kita viralkan. Saya ingin sampaikan pada Anda, ayo kita tampilkan kebaikan-kebaikan. Kalau yang baik itu tidak pernah diviralkan, yang jelek nanti akan menguasai kehidupan. Kalau yang seperti itu para pencela diberi ruang diviralkan, yang baik-baik akan muncul. Yang diviralkan itu yang baik-baik aja, yang baik-baik, katakan yang baik, katakan yang baik, katakan cinta, katakan lembut, katakan putus, gak usah diviralkan. Buang. Yang baik-baik aja. Ya. Sudah munculkan. Nanti hilang sendiri yang kayak gitu. Itu kaidahnya jelas kok. Maaf, nyimpang sebentar ya. Karena saya hampir di setiap saat tuh suka ada dapat dan kadang diminta pendapat. Itu sudah jelas di Quran kok. Quran surah keempat An-Nisa ayat 140. Paling kiri sebelah bawah. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum. Telah tetap ketentuan dalam kitabullah. Kalau ada seseorang mengingkari ayat-ayat Allah atau mengolok-ngoloknya, fala taqudu ma'ahum. Jangan sertai mereka. Kalau ada itu artinya bukan hanya duduk bersama mereka, tapi hindari mereka, boikot acaranya, jangan dibaca tulisannya, jangan dilihat tayangannya, jangan didengarkan ucapan-ucapannya. Sudah, tinggalkan. Dan itu cara kita memberi pelajaran, kata Quran, hatta yahudu fi haditsin ghairi. Sampai mereka sadar bahwa perkataan itu keliru, mereka tinggalkan, baru kita terima kembali. Di antum tuh gampang sebenarnya, nggak usah banyak diviralkan. Udah, boikot aja acaranya. Nggak usah ditonton, nggak usah macam-macam, ratingnya turun, hilang dalam peredaran. Dan nggak usah diingat. Sampai dia mau kembali. Silakan kamu tertawa. Tertawa aja sendirian. Kita nggak usah ikutan tertawa. Sudah. Maaf ya. Jangan buang energi mencela yang sudah tercelah. Sudah. Selesai. Tinggalkan aja. Selesai. Jadi kita kembalikan. Tuh. Menghabiskan waktu kita. Jadi pahala nggak itu ya.